Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam sebuah pelayanan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan renungan-renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Saudara bisa menyimak ayat ini. Pada bagian terakhir ada ungkapan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Berkata demikian, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ungkapan ini menyatakan bahwa sungguh Allah sangat mengapresiasi kesetiaan jemaat-jemaat Tuhan dalam mencari Tuhan. Ini sebagai bukti bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, di sana ada upah menanti. Nah, menarik untuk kita renungkan bersama karena di sana ada kata sungguh-sungguh yang akan kita bahas, yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini. Kata sungguh-sungguh memberikan banyak makna dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Karena memang kata sungguh-sungguh tidak hanya menyatakan tindakan lahiriah seseorang, tapi lebih daripada itu kata sungguh-sungguh ini menyatakan keadaan hati, menyatakan sikap batin seseorang. Sehingga dari hal ini kita bisa melihat bahwa kata ini memiliki makna yang begitu luas. Tetapi saya tidak akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Karena ada banyak makna-makna yang terkandung dari kata ini. Hanya dua hal saja yang ingin saya ungkapkan pada kesempatan kali ini. Untuk kita memahami apa makna dari kata sungguh-sungguh yang Allah inginkan dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, yang pertama kita lihat di dalam kitab Daniel pasal 6. Di sana ada sebuah peristiwa yang menyatakan sebuah sikap, tindakan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 berkata demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nah, dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa makna yang pertama dari kata sungguh-sungguh ini berbicara soal kuantitas. Artinya bahwa orang yang hidupnya bersungguh-sungguh untuk Tuhan, yaitu orang yang secara konsisten mencari Tuhan. Dan Daniel menunjukkan akan hal ini. Bahwa Daniel membangun sebuah pola hidup, gaya hidup yang berdoa, mencari Tuhan, memuji Tuhan setiap waktu. Tidak ada hari bagi Daniel yang dilewatkannya tanpa dia berdoa dan memuji Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Daniel sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena terbukti doa dan memuji Tuhan itu menjadi sebuah pola hidupnya yang dia biasakan di dalam hidupnya, secara konsisten dia lakukan setiap hari. Jadi ini menyatakan bahwa makna dari kata sungguh-sungguh itu berbicara soal kuantitas. Nah, menjadi perenungan kita bagi anak-anak Tuhan. Dalam kita mencari Tuhan, mari kita lakukan setiap waktu, setiap saat, secara konsisten. Kita berdoa selalu. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan itu selalu. Tidak nanti melihat keadaan dan situasi. Karena ada banyak orang yang nanti dalam keadaan senang, tanpa masalah, baru dia enak datang kepada Tuhan berdoa. Atau sebaliknya, dalam keadaan yang dia mengalami pergumulan, baru dia mencari Tuhan. Tidak demikian. Daniel menunjukkan bahwa dia konsisten dalam mencari Tuhan. Dia berdoa, dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu
merupakan sebuah pola hidup dan gaya hidupnya. Dan kita bisa melihat bahwa Daniel mengalami perkara yang luar biasa daripada Tuhan. Dia diluputkan Tuhan dari cengkrangan singa yang ada di gua. Ini membuktikan bahwa ada upah bagi orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, secara konsisten, tidak putus-putusnya. Itu poin yang pertama atau makna yang pertama dari kata sungguh-sungguh. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-25 berkata demikian. Ayat 24 saja kita mulai baca, saudara bisa menyimaknya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, ini peristiwa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Nah, dari peristiwa ini kita akan melihat bahwa ada makna yang kedua dari kata sungguh-sungguh yang akan kita renungkan bersama, yaitu berbicara soal kualitas. Pada makna yang kedua dari kata sungguh-sungguh ini berbicara soal kualitas. Paulus dan Silas berdoa bukan nanti saja karena ada motivasi tertentu. Kalau kita melihat peristiwa Paulus dan Silas ini, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan itu pada saat mereka berada di dalam penjara. Yang artinya bahwa keadaan itu tidak merupakan penghalang bagi mereka untuk berdoa dan memuji Tuhan. Status mereka sebagai seorang narapidana tidak merintangi mereka untuk berdoa dan memuji Tuhan. Paulus dan Silas saat itu berdoa dan memuji Tuhan bukan memiliki tujuan tertentu supaya mereka dilepaskan dari penjara. Dan terbukti ya, saat mereka sudah terlepas dari belenggu itu, mereka tidak mengambil kesempatan itu untuk keluar atau untuk lari dari penjara itu. Mereka tetap berdiam dalam penjara itu. Ini menunjukkan sebuah kualitas dari kata sungguh-sungguh, bahwa doa dan penyembahan yang dinaikkan oleh Paulus itu adalah sebuah hasrat, sebuah kerinduan mereka kepada Tuhan. Bukan ada maksud-maksud tertentu. Dan keadaan-keadaan itu tidak bisa menghalangi mereka untuk mereka berdoa dan memuji Tuhan. Karena di ayat lain ya, Paulus juga membagi pengalamannya. Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Karena segala perkara dapat kutanggung. Perkara baik maupun perkara tidak baik, dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan, semuanya itu tidak menjadi sebuah penghalang bagi Paulus untuk tetap berdoa dan memuji Tuhan. Ini menyatakan sebuah kualitas dari kesungguh-sungguhan, bahwa memang Paulus sungguh-sungguh mencari Tuhan itu lahir dari sebuah hasrat dan kerinduan untuk mencari Tuhan. Nah, pada makna yang kedua ini kita merenungkan bersama bahwa ternyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kehidupan yang bersungguh-sungguh itu lahir dari sebuah hasrat dan kerinduan untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Kita cari Tuhan bukan karena ada hal-hal sesuatu, bukan karena keadaan tertentu, tetapi ini bagian dari kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Maka kita bisa melihat di sana ada upah yang akan diberikan, dikaruniakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya renungan kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.